Om Swastiastu, Jero Mangku. Kebetulan hari ini sangat mulia sekali. Saat ini kita berada di Mandala Utama, Pura Agung Jagatkarana. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang rangkaian Hari Raya Nyepi, terutama sejarah awal munculnya Tahun Baru Saka pada Hari Raya Nyepi. Murwani ngatur pangaksama tiba pangajalimat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan penuh rasa pangayu bahagia dan terima kasih atas masukan pertanyaannya tadi. Sebelum kita menuju ke pokok bahasan, lebih baik kita mencoba dulu mulai daripada initial state-nya, artinya pengawalan daripada proses terjadinya hari-hari raya di seluruh dunia ini ya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini memberikan satu langkah maju bagi kita untuk memahami tentang hakikat daripada sebuah proses berhari raya. Kita sadar bahwa dalam evolusi peradaban pada awalnya adalah zaman primitif. Tidak ada budaya, tidak ada adat. Oleh karena itu dengan pengertian tidak ada adat, orang yang tidak punya adat berarti orang yang biadab. Nah, oleh karena itu perlu kita bahas kembali Tuhan di dalam menciptakan, menyempurnakan semua ciptaan beliau, menurunkan wahyu-wahyu yang dituangkan di dalam kitab suci, dalam hal ini adalah Weda pada awalnya, maka turunlah wahyu yang disebut peradaban atau budaya, budi dan daya. Oleh karena itu, kaitannya dengan pokok bahasan yang seperti apa yang telah ditanyakan oleh Anda tadi adalah sangat erat sekali. Karena kita tahu bahwa kita di Indonesia tidak negara agama dan tidak juga negara sekuler, tetapi negara Pancasila. Persyaratan agama yang diakui di Indonesia adalah mempunyai yang tertulis yang saya pernah baca adalah 4 persyaratannya. Yaitu apa? Pertama adalah mempunyai hari suci, mempunyai kitab suci, mempunyai orang suci, mempunyai buku suci. Tapi yang tidak tertulis saya tambahin sedikit, hatinya dimohon suci juga gitu. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan pertanyaan tadi, saya mencoba akan memberikan satu penjelasan dengan segala keterbatasan saya tentunya. Suku-suku bangsa yang mendiami daerah yang sangat luas di Asia Selatan, sangatlah banyak jumlahnya. Suku-suku bangsa itu dilanda oleh pemusuhan yang tiada hentinya. Suku-suku bangsa itu antara lain ya, suku Saka yang pertama adalah atau disebut suku Sintia, juga Palawa atau Partia, Yehci, Yawana, dan Malawa. Mereka sangat ambisi sekali dan ingin menundukkan satu dan yang lain. Mereka silih berganti menguasai daerah yang membentang di Asia Selatan itu, bahkan sampai ke Asia Tengah, diantaranya Persia, lembah Sungai Sindu, Iran Selatan, Kashmir, India Utara, dan India Barat yang terkenal dengan daerah yang sangat subur sekali. Suatu ketika di sekitar tahun 248 sebelum Masehi, suku bangsa Palawa unggul dalam peperangan dan dapat menaklukkan bangsa Yawana dan Saka. Pada masa berikutnya, bangsa Saka unggul terhadap bangsa Yehci. Bangsa Saka harus berhadapan kembali dengan suku bangsa Palawa dan di sekitar tahun 138 sampai 12 sebelum Masehi. Jadi lama suku Saka itu menguasai. Tetapi sistem yang suku bangsa Saka mengalami masa jaya digjaya. Suku-suku bangsa Saka adalah suku bangsa pengembara, terkenal ramah dan riang dalam menghadapi segala tantangan hidup. Sebagai telah disebutkan di atas,
peperangan antara suku bangsa terus berlangsung dan berkepanjangan. Suku bangsa Saka ini gilirannya mendesak dikalahkan oleh suku bangsa yang lain. Menyadari keadaan ini, suku bangsa Saka yang terdiri dari berbagai kelompok, diantaranya Saka Tigrahuda, Saka Harma Warga, dan Saka Tarada Daya, merubah arah perjuangan dari perjuangan politik dan militer untuk merebut kekuasaan menjadi perjuangan di bidang kebudayaan. Yang disebut kebudayaan di sini bagaimana kita bisa menghimpun semua budaya-budaya yang ada di setiap suku-suku bangsa yang bertikai tadi. Hal inilah menyebabkan suku bangsa Saka dengan kebudayaannya itu benar-benar memasyarakat. Rupanya suku bangsa Saka memiliki kewicaksanaan atau kearifan sebagai bentuk pengamalan ajaran suci Weda. Bahwa permusuhan hanya dapat ditundukkan dengan kasih sayang. Dengan keluhuran dan penghargaan kepada sesama umat manusia, tahun 125 sebelum Masehi, dinasti Kusana dari suku bangsa Yechi memegang tampuk kekuasaan. Nampaknya dinasti Kusana terketuk hatinya oleh perubahan arah perjuangan suku bangsa Saka. Kekuasaan dipegangnya tidak dipakai untuk menindas musuhnya, melainkan untuk merangkul semua bekas musuhnya dan suku-suku bangsa yang ada di India itu, serta mengambil puncak-puncak kebudayaan dari suku-suku seperti pakaian adat, supaya kehidupan sosial kemasyarakatannya semua, dan pada kondisi itu dia membentuk satu parlemen, kalau mungkin sekarang boleh disebut DPR, MPR gitu ya. Jadi dari suku-suku bangsa itu ada yang mempunyai satu skill yang menonjol, diakomodasikan kemampuan-kemampuan lebih, skill-skill yang lebih itu didudukkan di dalam parlemen itu. Nah ini dari pemikiran-pemikiran suku Saka ini yang sangat dihormati oleh suku yang berkuasa pada tahun 125 sebelum Masehi ini. Pada tahun 78 Masehi, seorang dari dinasti Kusana bernama Raja Kanista I naik takhta kerajaan. Raja ini sangat wicaksana atau bijaksana. Bahkan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 79, saat itu bulan purnama Waisaka, ya, purnama Waisaka. Setahun masa pemerintahan, kebetulan pula hari itu gerhana bulan, sang raja menetapkan Pancaka atau kalender sistem Saka untuk mengenang kejayaan dari penobatannya. Sejak saat itulah ditetapkan tahun baru Saka, tahun Saka menjadi tahun nasional atau tahun kerajaan. Nah di sini mulai saat Kaniska I itulah mulai diakui tahun Saka itu yang berdasarkan lunar system dan solar system itu diakui menjadi tahun nasional atau tahun kerajaan. Diresmikan tahun Saka oleh Raja Kaniska I ini merupakan tonggak sejarah yang menutup permusuhan antara suku bangsa di India sebelumnya. Semenjak saat itulah bangkitlah toleransi antaragama. Hal ini dibuktikan dari Raja Kaniska pertama yang beragama Hindu memperhatikan kehidupan dan perkembangan agama Buddha. Kemasyhuran Raja Kaniska I ini ditandai oleh kebijaksanaan dan kearifan politik dan pelaksanaan pemerintahan. Baginda Raja tidak saja menyelenggarakan sidang-sidang kabinet demi kelancaran pemerintahan negara, tetapi juga mendorong perselenggaranya mahasabha-mahasabha atau sidang-sidang raja atau paruman agung keagamaan baik untuk agama Hindu maupun agama Buddha demi memelihara kerukunan dan toleransi hidup beragama. Pada masa itulah muncul tokoh-tokoh besar
seperti Nagarjuna, eksponen Dekstrim Mahayana Buddha, ahli pikir Aswagosa, Parwa, Wasumitra, Sangkaraksa, Caraka, seorang dokter, Matara, pemikir strategi politik, Agasilius, insinyur keturunan Yunani, Raja Sakara, penyair dan penyusun kitab Kiwamiwamsa, dan lain-lain sebagainya. Seni arca dan pahat berkembang saat pada masa itu. Terkenal aliran Gandhara. Ibu kota kerajaan terletak di Purusa, sekarang Peshawar di Pakistan. Ramai dikunjungi para samniasin agama Hindu dan Buddha. Istana raja menjadi tempat perkumpulnya negarawan-negarawan dan budayawan, seniman-seniman, sejarawan, filosof-filosof, dan sebagainya. Disebutkan pula para samniasin dari Cina telah membangun sebuah stupa di sebelah wihara yang dibangun oleh raja yang tingginya mencapai 2 meter. Zaman Kaniska yang dimulai sejak naik takhta pada tahun 78 Masehi telah berhasil mewujudkan stabilitas nasional dan keamanan di bidang politik serta kokohnya toleransi dan kerukunan hidup beragama di antara umat Hindu dan Buddha. Kemajuan yang berhasil diwujudkan itu telah melancarkan dinasti Kaniska pada masa kerajaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik dengan negara-negara luar seperti Yunani, Cina, dan India bagian selatan. Demikian abad dinasti Kusana di bawah pemerintahan Raja Kaniska I telah membuka jalan bagi kemajuan perkembangan kebudayaan dengan agama sehingga India menjadi salah satu pusat agama dan peradaban manusia di seluruh dunia. Kaniska telah membuka pintu India selebar-lebarnya bagi negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur Jauh, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk perkembangan peradaban, kebudayaan, dan agama, sejak ditetapkan tahun Saka ini oleh Raja Kaniska I, tahun itu kemudian dipakai pula sampai ke India Utara, yang sebelumnya masyarakatnya memakai tahun Chandra. Demikian pula di India Timur, bahkan terus berkembang sampai di Nusantara, Dwipantara atau Indonesia sekarang kita. Sejak saat itu terjadilah pembauran perhitungan tahun antara tahun Saka yang memakai perhitungan surya dengan tahun yang memakai perhitungan Chandra, yang populer disebut lunisolar system. Nama-nama bulan tahun Saka India Selatan khususnya Tamil seperti Citirai dan sebagainya tidak terlihat pada peninggalan warga astronomi yang dikenal di Weda itu adalah Jyotisa di dalam Satangga Weda. Di Indonesia atau di Bali, hal ini membuktikan bahwa perhitungan tahun Saka dengan aneka variasi di Indonesia atau Bali dipengaruhi oleh India Utara, misalnya siklus 100 tahun yang dipakai dalam perhitungan upacara Eke Dase Ludra di Besakih. Adalah tahun Saptarsi yang resminya terpakai di daerah Murtam atau Kashmir. Di samping itu Indonesia juga dipengaruhi oleh Gujarat, juga Malabar dan sebagainya yang menggunakan perhitungan tahun yang berbeda-beda. Bapak Ibu umat sedharma yang saya muliakan. Nah, itu rangkaian daripada sekelumit dari sejarah, rangkaian daripada prosesi Hari Raya Nyepi. Seperti tadi telah saya jelaskan bahwa agama yang diakui di Indonesia harus mempunyai 4 persyaratan, yaitu punya buku suci, orang suci, hari suci, dan tempat suci. Dan yang tidak tertulis adalah hatinya harus suci. Nah, mudah-mudahan apa yang sekelumit yang dapat saya sampaikan pada pagi ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita supaya meningkatkan serada dan bakti kita kepada agama yang kita yakini.
karena teologi Hindu memang paling utama sekali karena dia menganut sistem dua sistem, yaitu apa? Imanen dan transenden. Nah, ini yang sangat kita perlu pendalami dan lebih lanjut akan kita uraikan di hari-hari yang berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga di lain hari kita akan bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih harmonis. Mari kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.